Baik, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya di chat komentar YouTube kami. Nah, kami akan menjawab pertanyaan teman-teman, yaitu dari Kajinatul akan dijawab oleh Sofia. Kepada Sofia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hazinatul Hasanah. Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan media sosial? Child grooming tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan media sosial. Ketika kasus-kasus child grooming semakin sering terjadi, masyarakat, terutama orang tua, menjadi lebih khawatir terhadap keamanan anak-anak dalam menggunakan internet. Akibatnya, muncul anggapan bahwa media sosial dan teknologi digital merupakan ruang yang berisiko dan tidak aman. Selain itu, kepercayaan terhadap platform digital dapat menurun apabila masyarakat merasa bahwa sistem keamanan dan pengawasan yang disediakan belum mampu melindungi pengguna, khususnya itu anak-anak. Kondisi ini dapat mendorong orang tua untuk membatasi akses anak terhadap teknologi atau media sosial. Namun demikian, penurunan kepercayaan ini tidak berarti teknologi harus dihindari. Justru kasus child grooming menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital, pengawasan orang tua, edukasi keamanan siber, serta tanggung jawab platform digital dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Dengan adanya upaya tersebut, masyarakat dapat tetap memanfaatkan teknologi secara positif tanpa mengabaikan aspek keamanan. Jadi, child grooming dapat mengurangi rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan media sosial. Tetapi masalah utamanya bukan pada teknologinya, melainkan pada penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan penyedia platform digital untuk meningkatkan keamanan di ruang digital. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofia atas jawabannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Fazinato? Jika tidak ada, langsung saja ke pertanyaan dari Veriska yang akan dijawab oleh Siti. Kepada Siti, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Veriska Ratni Fitri dengan pertanyaan bagaimana cara membangun literasi simbolik atau kesadaran kritis pada anak-anak agar mereka mampu mendalami pembentukan makna ruang digital yang membedakan antara perhatian yang tulus dengan manipulasi emosional. Jawabannya, menurut perspektif interaksionisme simbolik oleh Georg Herbert Mead, yang menjelaskan bahwa identitas dan perilaku dibentuk melalui interaksi sosial serta makna simbolik. Literasi simbolik pada anak dapat dibangun dengan mengajarkan mereka untuk memahami bahwa tidak semua perhatian di ruang digital memiliki makna yang sama dengan yang tampak di permukaan. Anak perlu dibiasakan untuk mempertanyakan maksud di balik setiap interaksi online, seperti mengapa seseorang memberikan pujian berlebih, hadiah virtual, perhatian terus-menerus, atau meminta informasi pribadi. Dengan demikian, mereka tidak hanya menerima pesan secara pasif, tapi mampu menafsirkan makna dan tujuan tersembunyi di balik simbol, kata-kata, maupun tindakan di media sosial. Selain itu, keluarga dan sekolah perlu menciptakan ruang dialog yang terbuka mengenai pengalaman anak di internet. Anak dapat diajarkan menganalisis contoh kasus grooming dan mendiskusikan perbedaan antara perhatian yang tulus dan manipulasi emosional. Perhatian yang tulus biasanya menghormati batasan pribadi, tidak memaksa, dan tidak meminta kerahasiaan yang mencurigakan. Sebaliknya, manipulasi emosional seringkali diawali dengan memberikan perhatian berlebih, membangun ketergantungan emosional, lalu secara bertahap mengendalikan perilaku korban. Melalui proses diskusi, refleksi, dan pendidikan literasi digital berkelanjutan,
anak akan memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami pembentukan makna di ruang digital, sehingga tidak mampu mengendali dan menolak upaya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku grooming. Upaya ini juga sejalan dengan solusi yang ditawarkan, yaitu meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, komunikasi terbuka dalam keluarga, serta pendidikan mengenai bahaya grooming sejak dini. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga individu yang sadar kritis dan mampu melindungi dirinya dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Veriska. Bagaimana sih cara membangun literasi simbolik atau kesadaran kritis pada anak agar mereka mampu mendalami pembentukan makna ruang digital dan membedakan antara perhatian yang tulus dengan manipulasi emosional. Nah, membangun literasi yang simbolik ini dan juga kesadaran kritis pada anak itu emang sangat krusial agar mereka tidak terjebak dalam ilusi relasi dan manipulasi emosional di ruang digital. Nah, ini bisa dilakukan itu dengan cara melalui diskusi dua arah yang menumbuhkan kepekaan analitis, bukan sekedar pelarangan. Mungkin langkah-langkahnya itu bisa yang pertama itu mendorong pembelajaran dialogis, atau yang kedua ada yang mengajak anak membedah kode dan makna dari visual. Selanjutnya itu ada menanamkan konsep perhatian yang tulus dan juga transaksional. Nah, yang mana anak-anak itu rentan terhadap ilusi persahabatan dari orang asing atau kreator konten yang manipulatif. Selanjutnya, untuk mendapatkan panduan yang lebih lanjut, mungkin mengenai tata kelola dan edukasi ruang digital anak dan yang lain sebagainya. Untuk pertanyaan dari Suci akan dijawab oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci, yang mana pertanyaannya, bagaimana perkembangan media sosial telah mengubah pola kejahatan chat grooming dibandingkan dengan era sebelum digital dan apa dampaknya terhadap perlindungan anak. Perkembangan media sosial telah mengubah pola kejahatan chat grooming secara mendasar dibandingkan dengan era sebelum digital. Pada masa sebelum internet dan media sosial berkembang melalui chat grooming, umumnya berasal dari lingkungan yang dekat dengan anak seperti anggota keluarga, tetangga, guru, pelatih, atau orang dewasa lain yang memiliki akses langsung kepada korban. Proses pendekatan dilakukan melalui interaksi tatap muka dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membangun kepercayaan anak. Nah, ruang gerak pelaku juga lebih terbatas karena bergantung pada kedekatan geografis dan kesempatan bertemu secara langsung. Selain itu, pengawasan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat cenderung lebih mudah dilakukan karena interaksi terjadi di lingkungan sosial yang dapat diamati secara langsung. Namun, perkembangan media sosial telah mengubah pola tersebut menjadi lebih kompleks dan sulit dideteksi, yang mana pelaku kini tidak perlu lagi bertemu langsung dengan korban untuk membangun hubungan melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, Discord, WhatsApp, maupun berbagai aplikasi online lainnya. Pelaku dapat menghubungi anak kapan saja dan dari mana saja, yang mana media sosial memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas asli dengan menggunakan akun palsu, foto palsu, bahkan berpura-pura menjadi teman sebaya agar lebih mudah mendapatkan kepercayaan korban. Namun akibatnya anak seringkali tidak menyadari bahwa orang yang berinteraksi dengannya sebenarnya adalah pelaku yang memiliki niat jahat. Nah, perubahan lain yaitu cara pelaku membangun kedekatan emosional dengan korban. Dilihat dari media sosial, memungkinkan komunikasi berlangsung selama 24 jam melalui pesan pribadi, panggilan suara, maupun video call. Pelaku sering memberikan perhatian, pujian, hadiah virtual, atau dukungan emosional yang membuat anak merasa dihargai dan dipahami. Dalam banyak kasus, pelaku secara bertahap menciptakan ketergantungan emosional sehingga korban lebih percaya kepada pelaku dibandingkan kepada orang tua atau lingkungan sekitarnya. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai mengarahkan
percakapan ke topik yang lebih pribadi, termasuk meminta foto atau video, serta informasi sensitif yang dapat digunakan untuk tujuan eksploitasi. Nah, dampak perkembangan media sosial terhadap perlindungan anak sangat besar, yang mana salah satu dampaknya adalah meningkatnya risiko anak menjadi korban eksploitasi seksual, pemerasan digital, perdagangan manusia, maupun bentuk kekerasan seksual lainnya. Kejahatan yang sebelumnya membentuk kontak fisik kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui ruang digital. Anak-anak juga lebih rentan mengalami tekanan psikologis karena ancaman penyebaran foto atau informasi pribadi yang telah diperoleh oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, korban mengalami trauma, depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, hingga menarik diri dari lingkungan sosial akibat pengalaman tersebut. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Anak perlu dibekali literasi digital agar mampu mengenali tanda-tanda chat grooming, memahami pentingnya menjaga privasi, dan berani melaporkan interaksi yang mencurigakan. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak mengenai penggunaan media sosial, sementara sekolah dan pemerintah harus meningkatkan edukasi mengenai keamanan digital. Di sisi lain, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem keamanan, verifikasi pengguna, serta mekanisme pelaporan terhadap akun yang terindikasi melalui chat grooming. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang paling rentan di ruang digital. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu. Untuk penambahan jawaban dari pertanyaan Suci akan ditambahkan oleh Supen. Kepada Supen, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Suci yang telah dijawab oleh Ayu. Yang soalnya yaitu bagaimana perkembangan media sosial telah mengubah pola kejahatan child grooming dibandingkan dengan era sebelum digital. Dan apa dampaknya terhadap pelindungan anak. Perkembangan media sosial telah mengubah pola kejahatan child grooming secara sangat signifikan dibandingkan era sebelum digital. Pada masa sebelum internet berkembang, pelaku umumnya mendekati anak secara langsung melalui lingkungan yang dekat, seperti keluarga, tetangga, sekolah, atau komunitas tertentu. Proses manipulasi berlangsung secara tatap muka, sehingga jangkauan pelaku relatif terbatas oleh ruang dan waktu. Di era digital, media sosial memungkinkan pelaku menjangkau anak tanpa batas geografis, melalui berbagai platform seperti permainan daring, aplikasi percakapan, dan media sosial. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, menyamar sebagai teman sebaya, membangun kedekatan emosional, memberikan perhatian berlebihan, hingga secara bertahap memperoleh kepercayaan korban. Proses grooming menjadi lebih cepat, anonim, dan sulit terdeteksi oleh orang tua maupun pihak berwenang, karena terjadi di ruang privat digital. Perubahan pola ini juga menyebabkan meningkatnya risiko eksploitasi seksual anak. Pelaku dapat meminta foto atau video pribadi, melakukan pemerasan, mengajak korban bertemu secara langsung, atau menyebarkan konten eksploitasi seksual melalui jaringan internet. Dampaknya terhadap perlindungan anak sangat besar. Peningkatan perlindungan yang sebelumnya berfokus pada pengawasan lingkungan fisik, kini harus diperluas ke ruang digital. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu memiliki literasi digital agar mampu memahami pola grooming, mengenali tanda-tanda manipulasi emosional, serta membangun komunikasi terbuka dengan anak mengenai aktivitas daring mereka. Anak juga perlu dibekali literasi simbolik dan kesadaran kritis agar dapat membedakan perhatian yang tulus dengan upaya manipulatif yang bertujuan mengeksploitasi mereka. Selain itu, negara dan penyedia platform digital memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem perlindungan, seperti verifikasi usia pengguna, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, modernisasi konten yang efektif, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber terhadap anak. Dengan demikian, perlindungan di era digital tidak hanya mengatakan kontrol keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, platform teknologi, dan pemerintah. Sekian dari saya akan berikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Supen. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada para penanya dan juga teman-teman kelompok 12 yang telah berpartisipasi. Semoga diskusi dan jawaban yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.